Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info, Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, hingga naik ke langit ketujuh dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ketujuh atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan mendunggangi buraq. Isra berarti perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj berarti naik atau diangkat ke Sidratul Muntaha. Di malam itu, Rasulullah SAW melakukan perjalanan bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke langit, terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Apa yang mereka perdebatkan? Simak kisahnya di episode ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Adapun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah karena bumi merasa bangga dengan langit. Dikatakan oleh Syekh Utsman Ibnu Hasan Al-Hobawi dalam kitabnya Durratun Nasihin, merupakan musabab terjadinya Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut dijelaskan dialog antara langit dan bumi yang saling mengklaim paling mulia. Aku lebih baik darimu langit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya, kata bumi. Maka berkatalah langit, aku lebih baik darimu bumi, karena matahari, bulan, bintang, dan falak, buruj, arsy, dan kursi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta surga berada padaku. Seolah tak mau kalah, bumi kemudian membalasnya. Dan padaku ada Baitullah, yaitu Ka'bah yang selalu diziarahi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar, dan orang-orang yang beriman. Sejurus kemudian langit berkata, dan padaku ada Baitul Ma'mur yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat. Dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar, dan orang-orang soleh. Maka bumi pun menjawab, sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Rabbil Alamin berada padaku, dan syariatnya berjalan di atasku. Ketika mendengar jawaban tersebut, langit terdiam. Ia tak mampu menjawab. Lantas, ia mengadu kepada Allah SWT. Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa. Kini, aku tak mampu menjawab bumi. Maka aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad SAW padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan langit dan memberi wahyu kepada malaikat Jibril tertanggal malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bawalah padaku Nabi Muhammad SAW. Jibril lalu bergegas bersama Mikail ke surga. Sewaktu tiba di surga, keduanya melihat 40.000 buraq sedang memakan rumput surga. Tetapi Jibril dan Mikail melihat satu buraq yang selalu menundukkan kepalanya dan menangis dengan air mata yang deras. Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada buraq tersebut, wahai buraq, ada apa denganmu? Wahai Jibril, aku telah mendengar seorang hamba yang bernama Muhammad SAW selama 40.000 tahun. Entah mengapa, aku jatuh cinta dan merindukan pemilik nama ini. Sejak itulah, aku butuh makan dan minuman, karena aku telah terbakar api kerinduan.
terang buruk tersebut. Jibril kemudian berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang kau rindukan tersebut." Malaikat Jibril kemudian membawanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari bumi ke langit hingga menembus Sidratul Muntaha. Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ternyata bukan manusia saja yang merindukan dan bangga dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi langit pun menginginkan Rasulullah SAW. Kisah yang sudah sangat populer ini bermula ketika terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Siapakah yang paling mulia di antara keduanya? Setelah beradu argumen yang cukup panjang, akhirnya langit tidak kuasa melanjutkan perdebatan setelah bumi berkata bahwa pemimpin para rasul, penutup para nabi, kekasih Tuhan alam semesta, dan makhluk paling mulia di jagat raya bertempat di bumi dan menjalankan syariatnya di bumi. Perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju langit ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Begitu agung dan mulianya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai langit dan bumi pun mengklaim paling mulia satu sama lain. Semata-mata agar dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Buraq pun telah merindukan berpuluh-puluh ribu tahun momentum tersebut. Oleh karena itu, mari kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat dan selalu dijaga oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.